Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Barcelona dengan skor 2-1. Ketinggalan 1 gol sejak menit ke-18 lewat titik putih, MU bisa melakukan comeback dengan skor tipis 2-1 berkat gol Fred serta Anthony. Seperti biasa, Barcelona unggul possession, namun Ten Hag bukanlah pelatih naif soal hal ini. Ia lebih mengoptimalkan intensitas dalam bertahan guna merebut bola lalu melakukan serangan transisi cepat atau fast break. Pergantian pemainnya juga terbukti lebih jitu dibanding Xavi yang menunjukkan in-game management juga problem solving pelatih asal Belanda ini lebih matang. Xavi juga sebetulnya melakukan perubahan taktikal, namun nggak begitu memberikan pengaruh pada jalannya pertandingan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah MU bermain dengan pakem 4-2-3-1. Fred serta Casemiro sebagai double pivot. Lisandro Martinez serta Varane diapit Shaw serta Wan-Bissaka di barisan pertahanan. Serta di depan, MU start dengan Sancho yang diplot sebagai nomor 10 di belakang Weghorst, Bruno serta Rashford sebagai winger. Sementara itu di kubu tim tamu, Barcelona turun dengan pakem 4-3-3. Busquets sebagai single pivot, Kessie serta De Jong pada posisi gelandang menopang Lewandowski dan Rafinha, serta yang unik adalah memasang Sergio Roberto di posisi winger kanan. Tujuannya untuk melakukan overload di lini tengah MU. Dengan masuknya Sergio Roberto ini, seringkali terlihat Barca memiliki 4 pemain di lini tengah. Dengan overload ini, nggak jarang Barca bisa melakukan progresi menembus lini tengah MU. Ditambah dengan seringnya Fred yang sedikit naik, meninggalkan posnya untuk melakukan marking kepada De Jong dan meninggalkan Casemiro sebagai lone pivot atau pivot yang sendirian. Di momen ini Casemiro seringkali menghadapi situasi kalah jumlah dan ruang yang ditinggalkan oleh Fred inilah yang diekspos oleh Sergio Roberto ataupun gelandang Barca lainnya. Respon MU dengan salah satu pemain di backline yang step up untuk mengikuti Sergio Roberto atau pemain Barca lainnya yang berupaya untuk mengekspos ruang di lini tengah. Pun begitu, MU harus bobol dulu lantaran pelanggaran yang dilakukan Bruno. Ia terlihat menarik tangan Jules Koundé. Sebetulnya, De Gea mampu membaca penalti skip hop jam Lewandowski dengan nggak bergerak sampai bola ditendang, namun tepisannya masih kurang kuat. Salah satu kelebihan dari Ten Hag adalah ia nggak terpaku pada satu sistem. Pelatih asal Belanda ini nggak saklek mengharuskan timnya bermain konstruktif atau lewat umpan-umpan pendek saja. Seperti yang dibilang di awal, Ten Hag bukanlah pelatih yang naif, yang mengharuskan timnya bermain dengan sistem tertentu. Hal ini terlihat di beberapa laga MU saat melawan tim yang lebih dominan dalam possession. Seperti pada laga ini, Ten Hag mengkombinasikan permainan konstruktif dan permainan yang lebih direct di momen-momen tertentu. Di awal laga, kita lihat MU bisa bermain konstruktif dengan bangun serangan dari bawah. Red Devil beberapa kali bisa eliminasi pressing Barca dengan struktur build up yang baik. Awalnya memposisikan 2 center back yang sangat rendah untuk menarik pressing Barca dan 2 fullbacknya yang stretch sediakan opsi kelebaran maksimal. Selanjutnya, MU kerap kali bisa eliminasi tekanan Barca karena selalu memiliki koneksi. 2 gelandangnya aktif bergerak untuk memberikan support kepada center back MU yang sedang kuasai bola. Selain permainan konstruktif di awal laga, MU juga bermain direct yang utamanya mereka terapkan untuk menyerang di situasi transisi saat mereka berhasil patahkan serangan Barca. Meskipun lebih dominan dalam penguasaan bola, Barca sebenarnya cukup kesulitan untuk menembus pertahanan MU guna ciptakan peluang. Total di laga ini hanya lepaskan 6 tembakan, setengah dari jumlah peluang MU. Bisa dilihat di klip ini, setelah Casemiro berhasil rebut bola, ia langsung lepaskan long ball kepada Bruno yang sudah berlari di sisi kanan, mengekspos ruang yang sudah ditinggalkan oleh Balde. Ini yang disebut fast break atau serangan transisi cepat. sesaat setelah merebut bola ketika shape bertahan lawan belum terbentuk.
MU memang menjadi salah satu tim yang sangat berbahaya dalam menerapkan fast break atau serangan directnya. Hal ini nggak lepas dari para pemainnya yang memiliki directness atau tendensi untuk langsung melakukan pergerakan vertikal ke depan sesaat setelah berhasil rebut possession. Seperti di klip ini, terlihat 4 pemain MU langsung bergerak naik setelah Casemiro berhasil rebut bola. Gol balasan MU di awal babak kedua pun tercipta dari situasi transisi. Pada momen ini sebenarnya Barcelona berhasil memenangkan second ball. Namun, kontrol Kessie nggak sempurna dan jatuh ke kaki Sancho. Berhasil memenangkan bola, langsung dikonversi menjadi serangan cepat. Di klip ini terlihat sebenarnya Barca masih memiliki banyak pemain di areanya. Namun pertahanan Barca terlalu fokus dengan bola. Dan MU melakukan fast break hanya dengan 3 sentuhan. Juga terlihat bagaimana kemampuan directness dari Fred yang bisa mendeteksi ruang di backline Barca dan langsung melakukan vertical run tanpa banyak menyentuh bola. Pergantian yang dilakukan Ten Hag di babak kedua menjadi kunci kemenangan MU. Di awal babak ini, ex-pelatih Ajax tersebut menarik Weghorst dan menggantinya dengan pemain yang memiliki kecepatan, Antony. Dan di menit 67, ia kembali memasukkan pemain yang cepat, Alejandro Garnacho gantikan Sancho. Kedua pemain ini memiliki kemampuan untuk mengekspos ruang kosong dengan kecepatannya. Dan benar saja, dua pemain inilah yang terlibat dalam gol kedua MU. Berawal dari long ball Martinez, di sini terlihat MU hanya menyisakan 2 center back di belakang. Dan 2 fullbacknya naik, sehingga punya banyak pemain di depan. Long ball Martinez ini berhasil dijangkau oleh Shaw. Selanjutnya, seperti yang dikatakan sebelumnya, Garnacho dengan kemampuannya bergerak untuk ekspos ruang kosong, menerima umpan dari Bruno yang sebelumnya berhasil menarik 3 pemain Barca. Sebelum gol terjadi, 2 tembakan dari Garnacho dan Fred diblok, dan akhirnya placing dari Antony berhasil getarkan jala Ter Stegen. Pada momen ini yang menjadi kunci MU bisa melepaskan 3 kali tembakan berturut-turut adalah struktur yang mereka terapkan. Terlihat di klip ini ada setidaknya 3 pemain MU, Casemiro, Fred, dan Antony yang berdiri di tepi luar kotak penalti. Yang mana positioning 3 pemain di area ini difungsikan untuk menyebut bola kedua, bola muntah, atau bola rebound dari kotak penalti Barca. Seperti disebut di awal, Ten Hag lebih punya kemampuan problem solving atau penyelesaian masalah yang baik. Pergantian di awal babak selalu mampu membuat tim bermain lebih baik lantaran analisis yang dilakukan di babak pertama serta pergantian taktiknya yang tepat. Masuknya Garnacho serta Antony juga bikin MU bisa tetap menekan Barca. Intensitas dalam bertahan, melakukan press, track back, tackle, membuat permainan Ansu Fati tersebut sulit berkembang. Lisandro Martinez ruang taktik pilih sebagai pemain terbaik pada laga ini karena sukses mematikan Lewandowski dan seperti biasa melakukan aksi bertahan yang cukup krusial.